Yeah, with card. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini seperti janji saya mau ke market dan beli breakfast roti karena di sini terkenal kan roti-roti ya. Dan saya tertarik banget lihat satu roti. Nah, kalau di Jakarta, di Indonesia kan sering kita tahu ada restoran Auntie Ens kan. Nah, ini dia. Wow, lihat nih, lebih besar dari kepala saya. Dan ini bener-bener rasanya nikmat nih, ya kan? Ini betul-betul mamahnya pretzel, iya kan? Wih, keren. Waktu saya lihat, saya kayaknya nggak sabar buat nyoba. Nah, menariknya tadi kan ada klipnya ya, teman-teman lihat semua itu dia produksi betapa banyak itu pretzel sebesar-besar ini setiap hari. Lalu tadi saya tanya, ini bisa buat berapa hari dimakannya? Dan dia bilang hanya sehari. Jadi artinya dia produksi setiap hari roti sebegitu banyak harus habis, kalau nggak habis dibuang. Wih, nanti saya akan share rasanya kayak apa dan sensasinya kayak apa. Oke. Ini sebongkah kecil dari pretzel tadi. Dan rasanya enak teman-teman. Ya. Rasanya oke, dan kejunya beda dengan keju yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu nih keju apa, tapi memang saya habisin dulu ya. Ini satu aja banyak loh ini. Nah, pada dasarnya saya suka banget sama roti, dan roti-roti di sini beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan roti yang kotak-kotak itu tuh, kalau ada di supermarket ya kan, yang putih-putih. Nah, itu beda. Dan ketika terlalu lembut, dan ketika saya coba cross check, cari-cari tahu, roti di sini itu lebih keras, lebih kasar, lebih kayak adonan di rumah gitu istilahnya. Dan baru waktu saya cari-cari kenapa ada bedanya, ternyata roti-roti yang terlalu lembut itu justru banyak kandungan prosesnya teman-teman, pakai kimia, pakai proses-proses yang panjang. Tetapi kalau di sini lebih fresh, walaupun memang resultnya lebih kasar dan lebih lebih keset gitu ya. Jadi makanya tadi saya makan satu kecil aja tuh kok kayaknya lebih kenyang dan lebih perlu air untuk minum, lebih keset. Tapi ternyata disitulah yang lebih natural dan lebih sehat. Nah, ini juga saya dapat ilmu satu. Jadi teman-teman nikmatin selama, kalau teman-teman ke Eropa, pasti roti-rotinya ini mantap. Apalagi yang roti panjang tuh yang bisa buat ngegebuk. French apa itu saya lupa. Nah, itu juga keras, tapi justru memang sengaja roti itu dibuat begitu karena lebih natural ya. Nah, kalau ada yang punya komen-komen lagi, coba yuk sambil batuk perlu minum, coba share di bawah. Ada yang punya knowledge lebih tentang roti, ayo kita sharing sama-sama. Right.
my God. Something to drink? I think I'm gonna finish it in 2 days. Too much. It is. So that's my lunch pack for 1 week. Yeah, for sure, for sure. Card, please. Ini jam makan siang saya dan saya saat ini ada di market ya, market Great Marble Hall yang kemarin, dan ada PR besar yang saya harus selesaikan. Itu ini dia teman-teman. Nah, wow. Pertanyaannya bagaimana semua bisa selesai. Selamat makan, bon appetit. Hai semuanya, saya masih dalam PR nih, ngerjain tugas saya. Ini sosis dengan keju, juga ini keju dilapis bacon. Dan kayaknya saya sudah give up betul-betul. Ini saya kayak makan nggak sampai setengah, mungkin cuma seperempat ya. Tapi rasanya bagaimana? Saya harus akuin belum ada sosis di Indonesia yang saya makan rasanya seperti ini. Wow, ini berbeda. Dan juga yang menarik lagi ini nih teman-teman. Nah, kalau ada yang biasa masak atau makanan, ini full keju. Nah, dilapisnya sama bacon. Rasanya oke banget. Tapi yang kurang adalah sambal. Nah, mereka kasih saya sambal ini sih. Ini kasih tapi di samping gitu kan. Nah, supaya nggak ada rasa-rasa pedesnya. Satu nih, saya mau share tentang makanan Indonesia sama makanan di luar ya. Satu hari saya punya teman, dia cook di Singapura. Nah, pas dia lagi datang ke Indonesia, saya ajak makan gitu. Nah, waktu pas lagi ngobrol-ngobrol, lagi makan, dia komentar satu, begini loh, sepertinya lidah Indonesia ini sudah terkontaminasi. Loh, saya udah mulai agak tersinggung nih, maksudnya apa lidah orang Indonesia terkontaminasi? Lalu dia jelasin, si koki Singapura ini, teman saya, kalau di luar lah ya, di Singapura atau negara-negara lain, orang mencari otentik rasa aslinya. Jadi kalau makan udang, yang dicari itu rasa udang aslinya. Makan sapi, makan ayam, di luar itu yang dicari adalah otentik rasa ayam, sapi, udang, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, yang ditonjolin itu adalah bumbu. Ayam mau apapun, kalau lada hitam, lada hitamnya lebih nonjol. Mau ayam lada hitam, sapi lada hitam, mau daging domba lada hitamnya itu yang harus kuat karena rempah-rempah kan. Nah, itu yang bikin beda. Ternyata saya perhatikan betul teman-teman. Ya, kayak misalkan di sini saya nggak rasain ada rasa bumbu, tapi yang saya rasa adalah otentik dari makanannya itu sendiri, dagingnya itu sendiri. Ini yang membedakan. Nah, coba ada yang setuju sama-sama? Saya jangan nunjuk pakai pisau dong. Ada yang setuju teman-teman? Kalau ada yang setuju, coba alasannya kenapa? Betul nggak orang Indonesia cenderung mencari rasa bumbunya, bukan rasa asli dari makanannya gitu. Kalau Anda tidak setuju, coba juga alasannya kenapa. Nah, tapi rasanya kalau dibilang kita lidahnya sudah terkontaminasi, wah saya kayaknya nggak setuju deh, iya kan? Walaupun cuma permainan kata. Nah, juga kalau diingat-ingat nih ya, kalau Anda keluar negeri, mau kangen sama Indomie, ada Indomie di mana-mana. Saya lagi di kota apa sih ini sekarang? Lagi di Budapest.
saya lupa di mana. Di Budapest ada, saya ke supermarket ada Indomie, tapi Indominya udah pakai bahasa-bahasa lokal. Wah, ini udah males deh. Kenapa? Yang dicari adalah Indomie asli impor dari Indonesia. Karena apa? Bumbunya itu loh, nggak ada yang ngalahin kalau bumbu Indomie asli Indonesia. Lebih gurih, lebih asin, lebih cabenya lebih pedes, segala sesuatunya lebih pol gitu. Tapi kalau Indomie merek lokal, lokal tuh artinya diproduksinya di luar negeri, seperti di Afrika ada, ya di Asia ada, di luar Indonesia, di Eropa juga ada pabriknya. Justru rasanya menyesuaikan lidah mereka dan tidak cocok sama lidah kita. Coba ya komen-komen semuanya. Saya nggak sanggup nih selesaikan ini semua. Saya harus take away. Oke, salam dari kuliner Hungaria, Budapest.